Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Icat Safuddin Ali, NIM 2009-06068, akan menjelaskan tentang pengaruh LIPI terhadap kebijakan pemerintah di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI adalah lembaga pemerintah non-Kementerian Republik Indonesia yang berkoordinasi oleh Kementerian Riset dan Teknologi, Badan Riset dan Inovasi, Kemenristek BRIN. LIPI berkiprah dalam bidang riset terkait penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan. SK Presiden RI nomor 128 tahun 1967, kemudian berdasarkan keputusan MPRS nomor 8B 1967, pemerintah membentuk Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI, yang sebelumnya adalah Lemranas dan MIPI, dengan tugas pokok sebagai berikut. LIPI mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam menyelenggarakan penelitian dan pengembangan, membina perkembangan, memberikan jasa, memberikan saran kepada pemerintahan tentang kebijaksanaan nasional di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Di dalam ilmu sosial dan humaniora, ada beberapa bagian yang dikaji oleh LIPI, yaitu demografi dan populasi, kebijakan dan good governance, otonomi daerah, konflik dan persaingan, ketahanan dan daya saing daerah, masyarakat pesisir, masyarakat dan budaya. Visi dari LIPI adalah menjadi lembaga ilmu pengetahuan berkelas dunia dalam penelitian, pengembangan, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan untuk meningkatkan daya saing bangsa. Misi dari LIPI adalah menciptakan inovasi ilmu pengetahuan yang dapat mendorong inovasi dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi bangsa, mengembangkan ilmu pengetahuan yang bermanfaat untuk konservasi dan pemanfaatan sumber daya berkelanjutan, meningkatkan pengakuan internasional dalam bidang ilmu pengetahuan, meningkatkan kualitas SDM Indonesia melalui aktivitas ilmiah. Jadi, bagaimana peran LIPI dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah Indonesia? Ada beberapa hal yang biasanya mereka lakukan. Biasanya LIPI memberikan kajian-kajian yang berbentuk ilmiah dan melaporkannya di dalam website mereka, itu ya di dalam website LIPI. Jadi memang benar LIPI ini adalah badan riset yang tidak langsung dalam kementerian. Jadi mereka tidak langsung bisa campur tangan dalam membentukan kebijakan. Yang mereka lakukan hanyalah memberi report atau hasil penelitian mereka menjadi dasar untuk pemerintah mengambilnya sebagai dasar untuk menjadikan kebijakan, dasar kebijakan. Jadi, misal contoh seperti dalam UU ITE. UU ITE adalah merupakan hasil kerjasama pemerintah dengan LIPI, yaitu UU ITE merupakan produk undang-undang yang untuk melindungi masyarakat dalam transaksi jual beli di website atau perbelanjaan online. Dan juga ada beberapa hal yang dilakukan LIPI untuk membantu pemerintah, yaitu melakukan analisa kebijakan terkait tentang pelayanan dan perizinan yang dibuat pemerintah. Ada juga yang penelitian tentang penerapan non-tarif barrier, yaitu tentang pajak yang ditetapkan untuk barang-barang yang melewati pelabuhan, yaitu seperti bea cukai. Jadi ada juga penelitian tentang kebudayaan dan masyarakat, demografi dan populasi. Hal ini digunakan untuk agar bisa memberikan perspektif baru terhadap pemerintah dalam membuat kebijakan, karena biasanya yang terjadi adalah kebijakan pemerintah tidak sesuai dengan keadaan masyarakat. Jadi hal yang dilakukan LIPI hanyalah memberikan penelitian terkait masalah-masalah yang ada di Indonesia di segala macam bidang, memberikannya laporan, dan hal itu diharapkan oleh LIPI untuk menjadi dasar pemerintah dalam membuat kebijakan. Dan juga LIPI ini terus berkembang, memberikan laporan-laporan tentang analisis politik, tentang analisis politik, dan juga
memberikan tentang partisipasi politik, tingkat demokrasi, dan juga segala hal yang berbau dengan politik mereka teliti dan mereka laporkan. Hal ini dapat digunakan pemerintah sebagai dasar pembuatan kebijakan. Sekian penjelasan saya tentang materi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.